Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan mahasiswa program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta yang saya banggakan. Berjumpa dengan saya Nugroho Agung Cahyono selaku dosen pengampu untuk mata kuliah praktikum perpajakan bagi rekan-rekan mahasiswa semester 4. Baik, di kesempatan pertama ini perkenalkan saya Nugroho Agung Cahyono dan bisa dipanggil Nugroho atau Agung, dan diberikan kesempatan untuk mengampu mata kuliah praktikum perpajakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait review perpajakan yang tentunya sebelum kita akan memulai nanti di perkuliahan praktikum perpajakan yang akan fokus pada pembelajaran praktik penghitungan perpajakan. Di sesi pertama ini, di minggu pertama, kita akan mereview kembali materi perpajakan meliputi PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat 2, dan PPh pasal 26. Jadi ada 5 topik pembahasan yang akan kita lakukan di sesi pertama, di minggu pertama ini. Baik, di outline kita pada pembelajaran kali ini meliputi PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat 2, dan PPh pasal 26. Baik, rekan-rekan sekalian, untuk sesi pertama mengenai PPh pasal 21. Seperti yang telah tertampil pada bagan, rekan-rekan dapat melihat mengenai peta konsep pemotongan PPh pasal 21, yang mana hal ini merupakan cara pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Secara umum, penghasilan dari kegiatan itu sendiri dikategorikan atau dibagi menjadi 2, yakni penghasilan dari kegiatan usaha atau yang biasa kita kenal dengan sebutan business income, seperti penghasilan dari membuka usaha toko, warung, restoran, toko kelontong, sembako, dan sebagainya. Yang kedua, penghasilan dari pekerjaan atau disebut employment income, yang mana penghasilan dari pekerjaan ini dibagi menjadi 2, yakni penghasilan sebagai pegawai atau labor income, yang mana pada penghasilan ini terdapat hubungan kerja antara pemberi kerja dan penerima penghasilan atau karyawan. Kemudian yang kedua adalah penghasilan dari pekerjaan bebas atau disebut self-employed of income, yang mana pekerjaan bebas sendiri dapat dikategorikan seperti dokter, aktuaris, notaris, penilai, atau disebut juga sebagai tenaga ahli. Untuk peta konsep kedua, yang mana kita kenal untuk pembagian dari penerima penghasilan untuk sebagai objek pemotongan PPh pasal 21, dibagi menjadi beberapa kategori yang dapat rekan-rekan lihat di bagan. Itu ada pegawai, ada penerima pensiun, kemudian bukan pegawai, kemudian ada komisaris, lalu ada pelaksana peserta kegiatan, dan penerima uang manfaat pensiun TIHT atau JHT. Yang pertama, pegawai itu terbagi menjadi 2, penerima penghasilan yang pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Maksud pegawai tetap di sini adalah pegawai yang menerima penghasilan secara teratur atau rutin, yang mana formula penghitungannya itu dari penghasilan bruto dikurangi PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Lalu untuk kategori pegawai tidak tetap, mereka akan menerima penghasilan secara bersifat bulanan dan
harian. Yang mana untuk penerima penghasilan secara bulanan itu dengan formula perhitungan penghasilan bruto dikurangi PTKP. Sedangkan pegawai harian itu terbagi menjadi secara perhitungannya ada penghasilan bruto dikurangi dengan angka 450.000, yang mana ketentuan ini sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor per 16 tahun 2016 tentang petunjuk tata cara pemotongan PPh pasal 21. Kemudian yang untuk perhitungan pegawai tidak tetap harian, yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP sehari, yang mana dengan kondisi bahwa penghasilan yang diterima oleh pegawai tersebut secara bruto di atas angka 4.500.000 tetapi tidak melebihi 10.200.000 per bulan. Kemudian yang perhitungan selanjutnya untuk pegawai tidak tetap harian adalah penghasilan bruto dikurangi PTKP, di mana penghasilan brutonya dengan kondisi di atas angka PTKP, yaitu di sini dengan syarat kumulatif di sebulan dia menerima lebih dari 10.200.000. Itu akan dikenakan PTKP secara yang sesungguhnya. Kemudian ada penerima pensiun yang menerima secara berkala atau periodik, itu adalah penghasilan bruto dikurangi PTKP. Lalu untuk bukan pegawai terbagi menjadi 3, yaitu yang menerima secara berkesinambungan dengan catatan tidak memperoleh penghasilan lain selain yang dilakukan. Itu pegawai tersebut berhak untuk mendapatkan PTKP, sehingga perhitungannya adalah 50% dikali penghasilan bruto dikurangi PTKP dari bulanan itu secara kumulatif. Jadi penghasilan yang diterima itu secara bruto dikalikan 50% dikurangi PTKP per bulan, dan itu jumlahnya secara kumulatif. Yang kedua, untuk bukan pegawai yang berkesinambungan dan mempunyai penghasilan lain, maka pegawai tersebut tidak berhak atas pengurangan PTKP, sehingga perhitungannya adalah 50% dikali penghasilan bruto dalam sebulan dan secara kumulatif. Lalu untuk yang berikutnya, bukan pegawai yang menerima penghasilan tidak berkesinambungan, yakni dari penghitungannya adalah 50% dikali penghasilan bruto. Berikutnya adalah ada komisaris. Di sini perhitungannya penghasilan bruto dikali nanti tarif PPh di pasal 17 Undang-Undang PPh, dan itu sifatnya di sini juga menerima secara kumulatif. Lalu kategori peserta kegiatan. Nah, di sini perhitungannya PPh pasal 21-nya adalah penghasilan bruto yang dia terima dikalikan dengan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dan terakhir ada untuk perhitungan di sini ada penerima uang manfaat secara sekaligus, ya di sini secara sekaligus, sehingga dia perhitungannya juga penghasilan bruto yang dia terima dikalikan dengan tarif PPh di pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Baik, itu untuk kita diskusi terkait dengan PPh pasal 21. Berikutnya mengenai PPh pasal 22. PPh 22 secara peta konsep seperti bagan yang rekan-rekan perhatikan merupakan cara pelunasan pembayaran pajak dalam tahun berjalan oleh wajib pajak atas penghasilan sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, kegiatan di bidang impor, atau kegiatan usaha di bidang lain. Misalnya, kegiatan usaha produksi barang tertentu, otomotif, dan semen, dan penjualan barang yang tergolong mewah. Nah, di sini kita coba petakan untuk kategori kegiatan apa saja yang dikenakan pemungutan PPh pasal 22. Mulai dari yang pertama ada impor. Di sini dikenakan
pemungutan PPh 22 dengan tarif 2,5% apabila dengan API atau angka pengenal impor. Lalu 7,5% itu tanpa API dan 0,5% atas kedelai, gandum, dan tepung terigu. Kesemuanya ini dikalikan dari nilai impor. Dan ada satu lagi, untuk tarif 7,5% untuk kegiatan impor ini yang tidak dikuasai. Nah, di sini dasarnya dia adalah harga jual lelang. Kategori berikutnya, bendahara pemerintah, KPA atau kuasa pengguna anggaran, kemudian ada pejabat penerbit SPM atau surat perintah membayar, dan bendahara pengeluaran. Di sini tarif yang dipungut oleh bendahara pemerintah dan kawan-kawannya ini adalah 1,5% dari harga pembelian. Kemudian ada industri atau eksportir yang membeli dari pedagang pengumpul yang bergerak di sektor kehutanan, pertanian, perkebunan dengan tarif 0,25% dari harga pembelian. Lalu ada bahan bakar minyak, gas, dan pelumas sebagai objeknya dengan tarif 0,25% untuk BBM SPBU Pertamina, 0,3% untuk BBM SPBU non Pertamina, 0,3% untuk BBG atau bahan bakar gas, dan 0,3% untuk pelumas. Dan kesemuanya ini dikenakan tarif ini atas dasar penjualan, tidak termasuk PPN atau pajak pertambahan nilai. Jadi kalau ada PPN-nya nanti silakan dikeluarkan dulu nilai PPN-nya, baru dasar pengenaan pajaknya dikenakan atau dikalikan dengan tarif yang tertera di kolom ini. Lalu ada industri semen, kertas, baja, dan otomotif, atau lebih kita kenal dengan singkatannya OKES Baja. Nah, di sini untuk kategori OKES Baja ini, industri OKES Baja ini, tarifnya bervariasi. Ada 0,25% untuk semen, 0,1% untuk kertas, 0,3% untuk baja, dan 0,45% untuk otomotif. Yang kesemuanya ini dikalikan dengan dasar pengenaan pajak PPN. Ya, jadi DPP PPN-nya sebagai pengali dari tarif ini. Berikut industri OKES Baja. Dan terakhir adalah barang sangat mewah. Itu dengan tarifnya apa? 5% ya, 5% dikali dengan harga jual. Tidak termasuk PPN ya. Jadi exclude PPN. Dan itu merupakan diskusi terkait dengan peta konsep PPh pasal 22, dan berikutnya kita akan masuk ke PPh pasal 23. Untuk PPh pasal 23 ini merupakan cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak antara lain penghasilan berupa dividen, royalti, jasa manajemen, jasa teknik, dan jasa-jasa lainnya yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap atau BUT. Nah, di sini kita petakan untuk tarif dan objek pemotongan PPh pasal 23 seperti yang rekan-rekan lihat pada bagian ini. Terdapat dua tarif untuk PPh pasal 23, tarif 15% dan tarif 2%. Untuk tarif 15% itu dikali atas pemotongan atas dividen, bunga, royalti, hadiah penghargaan, bonus, dan sejenisnya. Sementara untuk tarif 2% itu dikalikan dengan objek atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan harta. Dan juga dikenakan untuk tarif 2% atas imbalan jasa berupa jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa konsultan. Dan ini merupakan topik atau pembahasan kita terkait dengan peta konsep PPh pasal 23.
Dan berikutnya kita coba bahas mengenai PPh pasal 4 ayat 2. Untuk PPh pasal 4 ayat 2 adalah bersifat final, dan apabila wajib pajak menerima penghasilan yang berasal dari transaksi di bawah ini, maka penghasilan tersebut tidak perlu digabung dengan penghasilan lainnya di SPT. Sehingga rekan-rekan bisa melihat untuk bagan yang telah kita ada di screen dan kita sudah coba petakan di sini. Jadi terdapat beberapa penghasilan seperti jasa konstruksi, kemudian ada selisih lebih atas revaluasi aktiva tetap, kemudian penghasilan dari penghasilan hak atas pengalihan atas tanah dan atau bangunan dan sebagainya. Jadi cukup beragam dan bervariasi dengan tarif pemotongan yang berbeda-beda. Sementara untuk sifat final, yang mana sering kita mendengar istilah kata PPh final atau final sendiri, itu sebenarnya apa? Nah, di sini cukup banyak yang mungkin belum memahami, akan tetapi di sini kita coba perjelas kembali bahwa makna final dalam pajak penghasilan itu artinya adalah bahwa dia tidak boleh dikurangkan, tidak perlu digabung, dan tidak dapat dikreditkan. Nah, untuk karakteristik tidak boleh dikurangkan, bahwa biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara atau kita kenal dengan biaya 3M dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang pengenaan pajaknya bersifat final tidak boleh dikurangkan. Jadi sifatnya non-deductible dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak. Karakteristik kedua, tidak perlu digabung. Jadi penghasilan yang telah dikenai pemotongan atau pemungutan PPh yang bersifat final tidak perlu digabung dengan penghasilan lainnya dalam penghitungan PPh yang terutang dalam pengisian SPT tahunan pajak penghasilan. Dan karakteristik yang ketiga adalah tidak dapat dikreditkan, uncreditable sifatnya. Jadi PPh final yang telah dipotong atau dipungut ini sifatnya tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan yang terutang menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jadi untuk pembahasan terkait dengan PPh pasal 4 ayat 2 yang bersifat final, objeknya cukup beragam dan bervariasi. Jadi mungkin nanti teman-teman harus setidaknya mencermati ini tarifnya berapa, atas objek apa. Nah, itu mungkin yang akan kita perdalam lagi pada mata kuliah praktikum pajak penghasilan di semester kali ini. Dan berikutnya kita akan masuk ke PPh pasal 26. Jadi untuk PPh pasal 26 ini merupakan pengenaannya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia, yang mana pada Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku menganut dua sistem pengenaan pajak. Yang pertama, atas pemenuhan sendiri kewajiban perpajakan bagi wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, atau kita familiar dengan adanya sistem pajak teritorial. Jadi karena dia pengenaan atas penghasilan yang diterima di Indonesia. Jadi nama lainnya atau familiarnya disebut dengan sistem teritorial. Yang kedua, pemotongan oleh pihak yang wajib membayar bagi wajib pajak luar negeri lainnya. Jadi di sini sifatnya adalah kita kenal dengan sistem worldwide income. Jadi seluruh penghasilan yang diterima oleh wajib pajak yang di luar yurisdiksinya atau domisilinya maka akan dikenakan. Maka di sini kita akan lebih dikenal dengan sistem
worldwide income. Jadi dimanapun dia menerima penghasilan akan dikenakan. Nah, secara peta konsep ini kita coba mapping bahwa untuk penghasilan atas imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan, termasuk pensiun dan pembayaran berkala lainnya yang diterima oleh wajib pajak luar negeri akan dikenakan PPh pasal 26. Sementara atas objek yang imbalan ini yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri akan dikenakan pajak penghasilan pasal 21. Jadi secara objek dia sama, objeknya sama, tetapi penerima penghasilan itu berbeda dan pengenaan pajaknya pun juga berbeda mengikuti penerima penghasilan yang dimaksud. Nah, sedangkan yang kedua atas objek dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah, dan penghargaan, premi, swap, dan transaksi lindung nilai lainnya atau keuntungan di sini yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri, maka akan dikenakan pemotongan PPh pasal 23. Sementara atas objek yang sama yang diterima oleh wajib pajak luar negeri, maka akan dilakukan pemotongan PPh pasal 26. Nah, di sini untuk pemotongan PPh pasal 26 dan penghasilan WP luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau WPDN atau BUT bentuk usaha tetap, pemotongan pajaknya tidak bersifat final sehingga dapat dikreditkan dalam SPT tahunan PPh. Jadi terkait dengan persyaratan ini perlu dicermati lagi karena untuk WPLN atau wajib pajak luar negeri yang berada di Indonesia, sepanjang wajib pajak tersebut tidak berniat atau tidak ingin ataupun tinggalnya dia melebihi 183 hari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Pajak Penghasilan, maka wajib pajak tersebut akan dikategorikan nanti sebagai wajib pajak luar negeri. Akan tetapi kalau wajib pajak luar negeri tersebut berniat kemudian memperpanjang tinggalnya di Indonesia misalkan dan melebihi 183 hari, maka dia akan berubah statusnya nanti menjadi wajib pajak dalam negeri sehingga pengenaan atas perpajakannya pun berbeda. Yang statusnya semula dari wajib pajak luar negeri akan berubah menjadi wajib pajak dalam negeri. Dan pemenuhan kewajiban perpajakannya pun juga akan ikut berubah dari pengenaan misalkan tadi dari dikenakan PPh pasal 26 atas gaji yang diterima atau penghasilan yang diterima karena dia bekerja di perusahaan multinasional di Indonesia, maka setelah menjadi WP dalam negeri maka akan dikenakan PPh pasal 21 seperti itu. Sehingga hal ini akan menjadi catatan dan juga perlu pengawasan lebih lanjut untuk pemberi kerja yang ada di Indonesia, terutama yang mempekerjakan pekerja asing atau ekspatriat yang ada di Indonesia. Seperti itu. Jadi secara umum rekan-rekan sekalian, untuk mata kuliah praktikum perpajakan pada semester genap kali ini, kita nanti juga akan memakai buku panduan praktikum perpajakan yang mana dari kampus sudah disepakati menggunakan buku praktikum perpajakan dari penerbit Salemba 4, penulis Siti Resmi edisi 10. Sehingga kita nanti bisa mengeksplorasi tidak hanya belajar teori karena setidaknya teman-teman sudah mendapatkan mata kuliah pengantar ataupun teori perpajakan di semester-semester sebelumnya, dan pada semester kali ini kita akan praktik bagaimana seandainya kita nanti menjadi wajib pajaknya, karena sesuai dengan sistem
perpajakan di Indonesia, yaitu self-assessment system, yang mana wajib pajak diharuskan untuk memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Dan dengan hal itulah konsekuensinya teman-teman mencoba praktik menjadi wajib pajak, dan nanti kita akan mengenal berbagai macam formulir, karena bagaimanapun mata kuliah praktikum perpajakan sendiri juga sebagai miniatur bentuk bagi rekan-rekan seandainya nanti akan menjadi wajib pajak, karena mau tidak mau akan familiar dan harus mengenal sejumlah perlengkapan atau sarana administrasi pelaporan perpajakan seperti formulir SPT atau surat pemberitahuan, kemudian bukti pemotongan dan pemungutan pajak, kemudian surat setoran pajak atau SSP yang sekarang pun sudah beralih menjadi e-billing yang dalam layanan di DJP online sudah terfasilitasi untuk pembayaran perpajakan, dan juga pelaporan perpajakannya nanti sekarang pun juga sudah mulai terdigitalisasi, karena yang sebelumnya by paper sekarang dari pemerintah, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak, sudah mencoba untuk paperless dengan memanfaatkan layanan digital atau elektronik, yang juga nanti di pertemuan akhir akan coba kita kenalkan atau terkait dengan aplikasi elektronik perpajakan yang sudah dikembangkan oleh DJP dan diperkenalkan kepada masyarakat sebagai wajib pajak, sehingga ketika pelaporan SPT, baik SPT masa maupun SPT tahunan, kita sebagai wajib pajak itu pun tidak merasa asing kembali untuk berbagai bentuk layanan elektronik yang sudah dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Begitu yang dapat saya sampaikan pada sesi pertama perkuliahan kali ini, dan saya harapkan partisipasi aktifnya dari rekan-rekan semua dalam perkuliahan praktikum perpajakan, karena selain dari UTS dan UAS juga terdapat nanti komponen tugas, karena kita juga lebih banyak praktik ya, jadi tugas, kemudian ada mini quiz atau ataupun semacam tes sumatif yang saya harapkan juga rekan-rekan bersedia untuk mengupdate peraturan perpajakan yang mungkin di sesi diskusi berikutnya akan saya coba tunjukkan di mana yang biasanya kita bisa mengupdate atau adanya pemutakhiran peraturan perpajakan, karena biasanya dari peraturan perpajakan akan selalu ada dinamisasi, ada selalu updating dari baik dari peraturannya, aplikasi layanannya, dan berbagai macam bentuk layanan yang diberikan oleh DJP, sehingga kita akan tetap sinkron dengan layanan yang diberikan oleh DJP. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk rekan-rekan. Tetap semangat selama pembelajaran daring ini, tetap aktif dan tetap lakukan hal-hal yang positif selama kalian dalam pembelajaran daring. Demikian yang atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.